Elaborasa karena setiap rasa punya suara. Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel Elaborasa. Video ini berisi diskusi mengenai berbagai hal tentang manusia, kesehatan mental dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalian bisa support channel ini dengan follow atau subscribe. Selamat menyaksikan. Halo Mas. Ayo, bentar yuk, gue bingung nih. Masa tadi nggak ada live ya? Bagaimana Iya, tadi sempat ngedit. membuat pikiran menjadi kawan? Jadi kawan. Oke, pos dulu di pin. Sip, selamat malam teman-teman. Elaborasi lagi, karena setiap rasa punya suara. Ah, nyoba sesuatu boleh gak? Apa? Jadi suaranya berubah gak? Berdua ya? Salam dari penjual bakso boraks ya. Karena ya, gak perlu mahal-mahal buat ini beli pengubah suara. Aduh. Yuk kita coba-coba Gue yuk. berasa. Gue berasa Awalnya coba-coba. di berasa di berita-berita kriminal jadi. Iya. Lihat yuk. Lihat yuk. Alhamdulillah sehat Mas. Mas Ari gimana? Main. Gitu. Lagi Ya. cuti ya? Iya, thank you teman-teman. Ada Sopi, halo Sopi. Nyapa-nyapa dulu ah. Ada ruang pulang, Mas Setia. Puri, apa kabar? Mas Harif, salam kenal. Mbak Anggi ya, salam kenal juga. Nah, jadi teman-teman malam ini mau bahas tentang pikiran nih. Minggu lalu itu siapa sih? Oh, Elvin ya, sama Nana. Oh, itu Ya, bahas betul. tentang ini adiksi. Jadi jeratan adiksi, asik jerat. Sekarang kita mau bahas pikiran itu bisa jerat juga. Web of mind. Wah, jadi ini bahasannya ini ya, apa namanya, filosofis psikologis. Jadi tahan-tahan sama kita ya. Walaupun tentang hal yang filosofis, tapi memang deket banget sama kehidupan kita sehari-hari nggak sih Mas? Karena Iya, kan banyak iya. banget tuh orang-orang yang ngeluhinnya kayak terjerat ke masa lalu gitu ya, karena mikirin masalah-masalah di masa lalunya, atau juga terjeratnya ke masa depan, itu khawatir terkait masa depan, mikirin kayak aduh besok nanti gimana ya, kalau nanti pindah kerja gimana ya gitu ya. Itu juga Benar-benar. kalau misalnya di masa depan gimana ya, apa yang akan terjadi gitu ya. Itu sebenarnya adalah saat-saat dimana kitanya terjerat sama pikiran-pikiran kita ya. Benar-benar. Kalau ini nggak tahu nih omongan apa tuh peribahasa Cina atau apa nih. Jadi pokoknya kalau teman-teman nggak sih ini gue sih. Kalau gue baca buku terapi suka tuh ada omongan kayak kalau kita mikirin masa depan artinya kita cemas gitu kan. Pikiran kita lari ke masa depan. Kalau pikiran lari ke masa lalu berarti trauma lah gampangnya gitu. Nah, untuk kita being gitu kan, untuk kita hidup bahagia, pikiran itu harus di sini. Nah, itu kan yang susah kan? Karena kita ya itu, pikiran lompat-lompat tuh. Wing, 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 tapi pikiran itu lompat-lompat kemana-mana gitu. Nah, kita mau Dan kadang-kadang coba bahas sekarang nih gitu. Iya, dan kadang-kadang ketika sudah kemana-mana tadi susah banget ya Mas ya buat balik lagi ke masa kini, jadinya Iya. ya kadang-kadang ya terjerat dan tenggelam ke entah itu ke masa lalu kita atau ke masa depan kita jadinya. Udah terjerat tenggelam asik gitu ya. Tenggelamnya di ini apa tuh di pikiran-pikiran bawah sadar. Nah ini mungkin teman-teman yang apa namanya lagi cemas overthinking, tau nggak ya, gue tuh sampai sekarang yang nggak ngerti overthinking itu definisinya. Ya gitu sih. Nggak ada istilah itu gitu di kuliah kita, nggak ada kan? Nggak ada. Iya. Jadi kalau ada klien yang ngomong gitu tuh suka nanya balik, overthinking apaan sih? Maksudnya konkretin gitu kayak apa? Kalau kita kan yang kita tahu apa sih, irrational belief, distorsi kognitif, kan gitu-gitu kan? Iya, benar, Gitu. error thinking ya. Overthinking. Nah, jadi buat teman-teman yang suka ngomongin pikiran lagi overthinking, semoga ini bisa ini ya, bermanfaat ya. So, judulnya apa sih? Melepas jerat pikiran, bagaimana membuat pikiran jadi kawan. Wah, itu kalimat keduanya menarik tuh. Bagaimana membuat pikiran jadi kawan, karena apa ya? Lebih sering jadi kayak musuh sih.
musuh tanda Iya, kutip, benar-benar. ya kan? Heeh. Dan seringkali Alias, kayak ada hmm, beberapa jenis pikiran tertentu yang kita usahakan untuk nggak usah ada deh di hidup kita. Kayak gitu oh nggak sih iya, Mas? Kayak kalau iya, orang-orang bilangnya nggak usah ada deh pikiran negatif dalam hidup kita, gitu ya Mas ya? iya, iya. Dan lucunya kalau gue suka jelasin pakai ini yuk, hukum 3 Newton, tau gak apaan? Udah lupa. Hukum 3 Newton adalah ada aksi, ada reaksi, Udah, praktik. ya kan? Nah, nyambung sama yang Ayu bilang, makin kita menolak untuk, ya kan, nggak mikirin itu, Mm-mm. nah berontaknya dia itu, nah dia akan memberikan reaksi lebih gede. Gitu. Iya, Nah, benar-benar. Efek. disitulah mungkin kita nganggapnya musuh gitu ya, karena muncul-muncul mulu nih, gimana nih? Gitu. Ya menarik itu Mas. Efeknya tuh kayak kalau aku juga suka bilang tuh kayak per yang lagi ditekan gitu loh. Makin kita coba Hmm, untuk menekan pikiran-pikirannya, makin lagi tuh makin inget lagi, malahan makin inget-inget gitu. iya. Nah, gimana caranya? Pelan-pelan ya kita akan ngomongin. Karena ini susah juga cuy, maksudnya Iya. mungkin teman-teman apa ya ada titik di mana berhasil gitu kan tidak Mm-mm. memikirkan itu tapi di waktu Mm-mm. lain ntar muncul-muncul lagi dan itu Iya, sebenarnya muncul wajar ya. lagi. Mm-mm. Wajar banget. Hah, Itu. adalah Jadi sekarang kita akan bahas tentang pikiran yang nggak kelihatan pikiran. tapi sebenarnya ada gitu ya Mas ya. Iya, iya. Oke. Jadi Jadi ngomongin filosofis dulu nih. Kalau ngomongin pikiran sebenarnya pikiran tuh apaan? Orang-orang ngomong mikir-mikir gitu kan. Pikiran, tapi pikiran iya, tuh apaan sih? pikiran Menurut pikiran saya tuh apa pikiran sih? apaan? Pikiran itu apa ya? Pikiran itu sebenarnya bentuknya mungkin dari bentuknya tuh kayak gimana sih sebenarnya pikiran itu? Bentuknya itu kan dalam bentuk kata-kata ya Mas sebenarnya. Hmm, Pikiran itu bentuknya kayak gagasan, ide, pandangan kita akan suatu hal, itu juga hmm, bisa bentuknya juga memori-memori di masa memori-memori kita itu juga bisa jadi pikiran-pikiran kita tuh gitu. hmm, hmm, Jadi memang pikiran itu apa? Lagi apa Mas pikiran itu? Jadi balik nanya saya malahan. hmm. Ini zaman-zaman dulu belajar NLP. Anyhow, NLP itu Neuro Linguistic Programming, teman-teman. Eh, Kalau mengacu di situ, gampangnya sebenarnya pikiran itu ini apa representasi dari 5 panca indera gitu. Cuman memang kalau ngomong bentukan gitu kan, kita ngomong visualnya, kalau gue sih suka bilang apa namanya image gitu, bayangan. Dan kalau ngomong bayangan-bayangan ini, gue suka bedain sama memori. Gitu. Karena kalau bayangan kan biasanya munculnya sekelebat ya, sekelebat gitu kan. Nah, kalau memori mungkin ada apa kayak lebih kayak ada alurnya gitu. Tapi kalau bayangan ini kayak lompat-lompat aja. Terus kayak Ayu bilang tuh ada yang bentuknya kayak kata, ada kalimat gitu. Gitu kan. Nah, lucunya memang gini teman-teman, kalau ngomong apa tuh bentuknya kata-kata, itu tuh bisa ada bentuk katanya, ada kayak kedenger gitu, ya kan? Iya, benar. Nah, jadi kadang-kadang apa ya kita perlu nanya-nanya lebih detail spesifik ke orang gitu ya, yang dia pikirin sebenarnya gimana? Karena pikiran itu kan dia bisa ngebayangin, bisa bisa apa ya, kedenger kata-kata gitu sih. Jadi kalau kalau dalam ini nih mandu relaksasi gitu ya atau ngehipno itu tuh spesifik tuh yuk, gitu. Karena ini berkaitan sama mode berpikirnya tuh dia lebih sering apa ya, lebih sering katanya nih ya teorinya, lebih sering menggunakan panca indera yang mana. Contoh apa namanya, teman-teman suka denger lah nih kalau dia orangnya suka sama gambar-gambar gitu kan, kalau baca buku sukanya komik gitu bukan novel, ya kan, mungkin akan lebih gampang mandu dia kalau kita pakai kata-kata nih seperti bayangin, bayangin ini itu gitu, ketimbang coba denger. Enggak, dia jarang ngedengerin, dia lebih suka kalau belajar tuh lihat slide bukannya baca. Itu jadi Jadi, ternyata memang cara berpikir orang tuh beda-beda sih itu. oke. Ya, jadi memang tergantung dengan apa tadi dianya juga lebih lebih sering menggunakan yang mana gitu ya Mas ya, terkait dengan Hmm, pikiran-pikirannya. Oke. iya. Nah, sumber dari pikiran itu sebenarnya dari mana sih Mas? Kok bisa sih muncul akhirnya pikiran gitu? Apakah memang tiba-tiba datang? Maksudnya tiba-tiba ada nih entah dari mana gitu pikiran kita atau sebenarnya prosesnya kayak gimana sih bisa sampai akhirnya terbentuk pikiran-pikiran ini?
Jadi gue nanya Gue terus ya. gue sangat ingin menanyakan ini pada profesor-profesor kita. Enggak, maksudnya gini, maksudnya bayi lahir udah ada pikiran belum ya? Ya kan? Nggak tahu sih, kayaknya belum, kayaknya yang mereka punya naluri. Kenapa? Kalau pikiran itu di apa ya? Di apa kata yang enak ya? Disandingkan dengan otak, ya kan? Maka hitungannya bayi belum punya otak kan, berarti belum punya pikiran, tapi punya insting, punya naluri, gitu. Nah, terus apa namanya? Kalau gitu, kapan pikiran mulai terbentuk? Sayangnya pelajaran psikologi perkembangan saya jelek, jadi nggak bisa jawab. Tapi kalau menurut gue gini sih, pikiran itu mulai terbentuk balik ke yang tadi tuh, ketika kita mulai melihat bentuk-bentuk rupa-rupa dan mendengar suara-suara di dunia, di alam, di lingkungan. Iya. Disitulah Jadi mulai memang bikin ini. Maka kalau gue gampangnya gini sih, pikiran itu sebenarnya simulasi dunia. Udah kelar. Tapi gue gampangnya gitu. pikiran itu adalah simulasi dunia. Iya, jadi kalau Itu gitu, kalau berdasarkan omongan argumen barusan, berarti pikiran kebentuk setelah melihat atau mendengar, mengindra hal di luar Mengindra. diri. Jadi Gitu kan. mungkin prosesnya ada sesuatu di sekitar kita gitu ya, yang kitanya lihat pakai mata, kita dengar pakai telinga, kita sentuh pakai indera perasa gitu, itu memang masuk, kita proses di otak. Itu yang itu, nah proses di otak itu mungkin bentuknya jadi persepsi kita atau pandangan kita terhadap dunia, itu juga bentuk pikiran-pikiran kita ya Mas ya. Iya. Nah, barusan gue jadi nyadarin gini sih. Lalu kalau begitu, orang yang dari lahir punya keterbatasan penglihatan gitu kan. Dari lahir tuh dia udah nggak bisa ngelihat. Nah, bentuk pikirannya gimana ya? Adanya kan suara. Ya nggak sih? Gitu. Jadi gue agak mikir ini ya, agak mikir ngayal nih. Kalau misalkan kita di masa depan kita punya alat gitu, taruh di kepala gitu kan, dia bisa memvisualisasikan pikiran kita. Itu kan menarik aja untuk tahu apa tuh, apakah kalau misalkan ya, coba kamu bayangin bunga mawar gitu kan, apakah bentuk mawarnya sama? Kan enggak aturan, ya kan? Akan berbeda. Terus Nah, apa namanya? terkait dengan itu juga berarti memang pemikiran-pemikiran kita itu sangat dipengaruhi sama pengalaman-pengalaman yang kita dapetin ya Mas ya. Iya. Jadi memang ya itu juga mungkin yang akhirnya menyebabkan pikiran setiap orang itu akan berbeda. Gitu. Karena memang sangat dipengaruhi banget sama pengalaman-pengalaman apa yang kita dapetin atau juga apa yang kita lihat dari lingkungan gitu ya. Itu yang akhirnya membuat pikiran setiap individu itu jadi akhirnya unik. Iya. Di apa tuh NLP, ya lo NLP lagi. NLP soalnya banyak ini sih, banyak apa tuh omongan soal kognitifnya pikiran. Jadi ada ungkapan ini nih, the map is not territory gitu. Jadi peta itu bukan teritori. Maksudnya adalah ya map itu tuh itu pikiran kita, pemikiran kita gitu kan, persepsi lah. Tapi itu tuh bukan teritori itu dunia. Jadi sebenarnya gimana kita ngelihat dunia tergantung peta yang kita punya. Maksudnya tuh gitu. Ya, nah, yang jadi masalah kan gini, dikiranya apa ya, orang-orang mengira peta yang dia punya itu udah sama dengan dunia. Nah, gitu kan. Iya, Nah, benar. ada nih diskusi kayak gini nih waktu gue training terapi gitulah. Jadi sebenarnya yang kita ingat itu ya, itu tuh sama dengan kenyataan gak sih? Gitu. Ini teman-teman bisa sambil mikir nih ya. Sebenarnya yang teman-teman pikirin itu nyata nggak, beneran nggak, sesuai realita nggak? Benar. Gitu. Jangan-jangan nggak. Kenapa? Karena gue mau pakai omongan tadi tuh, omongan neuroscience bahwa pikiran itu sebenarnya simulasi. Dan bahkan nih, nah ada nih omongan gini nih. Jadi ilmuwan neuroscience pernah ngomong gini lah. Memori itu kalau diomongin gitu kan, pokoknya kalau diomongin gitu ya, lalu diomongin lagi di lain waktu, pasti ada yang beda. Pasti, kata dia sih gitu. Jadi memori itu nggak statis, pikiran tuh nggak statis tapi dinamis gitu. Bahkan memori aja itu tuh nggak statis gitu. Makanya mungkin apa namanya, nyeritain apa ya, masalah gitu kan, itu tuh apa ya, memang terapeutik sebenarnya, ada elemen terapeutiknya, which is ketika kita ngomongin apa tuh masalah kita gitu kan, ngomongin pikiran kita, ntar atau ada yang beda aja
Iya, harapannya sih semoga in a good way gitu. Mm-mm. Jadi masalah ketika malahan bawa kita ke arah yang kurang baik ya Mas, pikiran-pikiran itu. Benar-benar. Apalagi maksain petanya ke orang lain. Pakai peta gua aja nih. Mm-mm. Mm-mm. Nah, gitu ya masalah tuh. Mm-mm. Jadi Hmm. masalah. eh Terus em, gitu ya. Jadi apa namanya nyambung kayak yang bilang tadi itu, berarti mm, selain ada stimulus eksternal gitu kan, teman-teman kita mm, nyebutnya stimulus gitu ya, hal di luar diri. Ada juga mm, berarti pikiran tuh kebentuk karena peristiwa-peristiwa masa lalu. mm, Berarti kebentuk karena apa ya? Karena memang alam bawah sadarnya deh gitu deh. Jadi iya, kadang-kadang stimulus kan nggak di luar ya, tapi di dalam gitu. Gitu. Dan di dalam ini kan buset, lu tuh ngebayinnya kayak apa sih? Banyak banget apa ya ide-ide atau pikiran-pikiran nggak jelas abstrak gitu. Dan entah mm, gimana dia plak muncul-muncul aja tuh di kepala. iya. Yang kadang-kadang kita juga tiba-tiba aja gitu ya. Karena memang mungkin pikiran-pikiran kita juga apa ya Mas? Karena memang ya dipengaruhi juga sama pikiran sama pengalaman-pengalaman juga itu ya dipengaruhi juga Hmm. sama indera-indera kita juga kadang-kadang suka mikir yang aneh-aneh juga gitu nggak sih Mas? Maksudnya pikiran-pikiran gitu kadang-kadang kreatif banget gitu. Misalnya Hmm. bisa tiba-tiba kayak mikirin suatu hal yang menyeramkan gitu. Kayak misalnya bisa Iya. tiba-tiba kita mikirin suatu hal yang misalnya kita ada pulpen gitu ya, kita langsung mikirin, duh kayaknya pulpen nih enak deh untuk menusuk orang lain misalnya kayak gitu. Nah Wah. kadang-kadang orang tuh jadinya, ya kadang-kadang kan muncul aja gitu loh Hmm. pikiran-pikiran seperti itu gitu ya. Hmm. Eh yang apa ya, yang kadang-kadang kreatif banget dan jadi masalah ketika memang kitanya yakin itu yang memang bener akan kita lakukan juga. Nah itu bagus sih omongan terakhirnya tuh. Jadi Hmm. lucunya adalah orang-orang mungkin berpikir, dan menurut gue banyak yang mikir begini ya, Mhm, kalau dia mikir ini berarti dia akan melakukan ini gitu ya nggak sih. mhm, mhm, Contoh nih, ini keheranan gue ketika bertemu beberapa tenaga medis, terus terang mhm, aja maksudnya mhm, ketemu kayak dokter perawat gitu ya. Kalau psikiater mah enggak, tapi maksudnya nakes itu kalau tahu ada orang, ada pasien warga gitu ya yang punya pikiran bunuh mhm, diri, itu tuh kalang kabut mhm, kayak mhm, kebakaran jenggot gitu. As iya, if kalau dia punya pemikiran bunuh diri means dia akan ngelakuin mhm, itu gitu. Itu kan belum mhm, tentu kan. Kalau kita iya kan bener, asesmen dulu ya, asesmen level resiko mhm, gitu kan. mhm, Gitu sih. mhm, Cuman iya, apa namanya? Gue sih dari sisi apa ya? Mungkin dari sisi orang tua juga ketika mengetahui anaknya punya pemikiran kayu tadi ya, lihat mhm, pisau pengennya ngapain, apa lihat pensil pengennya ngapain gitu nusukin. mhm, Terus tahu punya pikiran bunuh diri. Itu kan memang mhm, apa ya? Ya wajar sih mereka khawatir sih ya. Cuma kan wajar, lagi-lagi itu tuh, kalau kita punya pikiran A, belum tentu bakal dilakuin. Kenapa? mhm, Nah, lucu nih, orang-orang suka lupa. Em, kita kan punya pikiran, kita punya mhm, logika, punya rasio gitu kan. Nah, iya, disitulah sebenarnya apa ya? Ya intervensinya tuh motongnya tuh di situ mhm, gitu. mhm, Jadi orang-orang suka lupa gini bahwa kepikiran mau hostility, bahasanya kan pikiran hostility melukai diri atau orang lain iya, itu dipikirin secara sadar sengaja apa enggak, mhm, ya kan? mhm, Jangan-jangan enggak iya, gitu. bener, Nah, maka sebenarnya kalau kita ngomong pikiran kan ada dua kan yuk, kita kita sadarin kita sengaja apa enggak mhm, mhm, gitu. iya Nah, bener, orang-orang suka lupa bahwa kita nih katanya satu-satunya makhluk yang dikasih akal gitu kan. Nah, mhm, artinya apa tuh? Walaupun kita mhm, punya pikiran-pikiran yang kita nggak bisa kendaliin, tapi mhm, kita juga punya potent power, asik latent power, bahwa iya, kita bisa sengaja mikir, mhm, kita mhm, bisa sengaja mengarahkan pikiran. Itu mungkin yang orang-orang suka iya, lupa kali mhm, mhm, gitu. bener-bener. Jadi kita juga punya kemampuan sebenarnya untuk ya melepaskan diri kita tadi dari jeratan-jeratan pikiran-pikiran kita yang nyuruh untuk melakukan itu gitu ya. Mm, Atau juga mm. memang kita memang punya kemampuan juga untuk mengelola pemikiran-pemikiran yang tadi itu ya Mas ya. Iya, Ya. iya. Cuman yang itu yuk nyambung dikit dah tentang apa tuh yang kepikiran nusuk gitu kan. Mm-mm, Belum lama sebenarnya ada orang cerita sama gue bahwa
dia punya pemikiran kayak gitulah, apa ya, kayaknya lihat pisau gitu, kayak pengen atau ngelihat pasangannya pengennya nabok, mukul, melempar apa. Lalu ketika dia menyadari dia punya pemikiran kayak gitu, dia Iya. ngerasa bersalah gitu, ngerasa dirinya buruk gitu. Iya kan? Jadi maksud gue, orang-orang ketika dia mengetahui dia punya pemikiran jelek, entah sama diri sama orang lain gitu ya, itu ngerasa dirinya buruk. Kenapa? Mungkin dia nggak membayangkan dia bisa mikirin itu, ya nggak sih? Ya, benar-benar tidak Kok bisa sih membayangkan mikir? kalau punya pikiran seburuk itu, nggak kepikiran punya pikiran senegatif itu kali ya Mas ya. Heeh. Ya terus pertanyaannya kan Padahal gini kan, yang buat gue tuh, ya terus emangnya kalau kepikiran kayak gitu kenapa? ya, yang jadi masalah sih sebenarnya karena mereka takut pikiran itu adalah realita mereka. Oh, Gitu. Maksudnya bagus itu. mereka takut kalau apa yang mereka pikirkan itu adalah sama dengan apa yang akan mereka lakukan, padahal kan sebenarnya Benar, berbeda ya Mas ya. Itu sama kayak benar. yang tadi Mas Artinya bilang gitu, pikiran itu ya kita punya kemampuan gitu untuk mengelola pemikiran itu, untuk lepas dari jeratan pemikiran itu Mm. gitu. Nah, Nah, apa namanya? Bentar dah. Kok nggak ada yang dipin? Ya ampun, belum dipin dari tadi ya. Gue mau ngepin itu, ya udahlah anyhow. Cuman, nah nyambung lagi nih ya. Yang menarik adalah apakah orang-orang memikirkan gitu dari mana asalnya itu pikiran. Dalam hal ini nih, yang barusan yang kita omongin kan, pikiran hostility, nyakitin diri atau nyakitin orang lain. Mereka mikir nggak itu dari mana? Kebanyakan enggak tahu, yuk. Takut mikirinnya, bener kan? Iya takut, takut memikirkan pikiran sendiri. Mikirinnya takut, itu lucu sekali gitu. Kok Anda Benar. takut mikirin itu? Kenapa takut? Iya, kenapa takut ya? Kenapa takut? Karena memikirkan pikiran yang buruk kayak gitu tuh mungkin dirasa nggak nyaman kali ya Mas ya. Karena pada saat kita mau memikirkan, ketika kita memikirkan, saya punya pikiran kalau saya mau melukai suami saya, misalnya kayak gitu, itu kan suatu hal yang menakutkan ya. Maksudnya karena itu dirasa tidak nyaman untuk diri kita gitu, itu akhirnya ngebuat kita jadi ngehindarin untuk memikirkan hal itu gitu, karena kan memang alamiahnya manusia selalu menghindari hal yang membuat tidak nyaman gitu. Kalau gue punya tebakan satu lagi. Gimana? Karena dia tidak bisa gini, kalau dia mikirin dia apa ya, punya pemikiran negatif, nyakitin orang, terutama mungkin nyakitin orang gitu ya, orang terdekat lagi gitu kan. Berarti dirinya kan buruk nih, gitu kan? Iya. Jam to conclusionnya kan berarti dirinya buruk. Nah, menurut gue mungkin ada ada mainan apa ya, ada mainan egonya nih, jebakan egonya menurut gue, which is orang nganggap dirinya baik, dan kalau dia mendapati dirinya buruk, nggak bisa terima. Iya benar, itu juga yang akhirnya ngebuat dia ngehindarin untuk memikirkan hal itu. Benar. Ya nggak mungkin, saya kan orang baik, atau nggak mungkin saya kan sayang sama dia, mana mungkin saya lukai, iya. Betul. Ya gitu lah. Terkait juga kan tadi itu adalah pikiran-pikiran negatif gitu ya Mas ya, yang memang akhirnya orang-orang usahakan untuk hindari gitu, usahakan untuk tidak melakukan pemikiran-pemikiran negatif itu gitu. Sama juga mungkin pikiran-pikiran negatif ini sering banget muncul ya Mas ya di manusia gitu, di diri klien juga gitu. Dan memang pikiran-pikiran negatif ini kadang-kadang tuh diusahakan untuk dihindari. Kayak saya nggak mau deh mikirin negatif gitu. Saya nggak mau deh punya pikiran-pikiran jelek kayak gini gitu. Saya nggak mau nih mikir-mikir tentang masa lalu saya yang negatif-negatif. Kalau saya nggak mau nih punya pikiran-pikiran yang terkait masa depan saya bakal buruk, saya bakal gagal, nggak berhasil gitu ya. Nggak mau deh punya pikiran-pikiran kayak gitu. Tapi memang masalahnya, walaupun mereka nggak mau punya pikiran-pikiran kayak gitu, anehnya tuh selalu malah lebih sering muncul pikiran negatif nggak sih Mas dibandingin mikir positif? Katanya gitu. Ada seorang kawan dokter, dia bilang 70% pikiran kita tuh negatif semua katanya. Gue nggak tahu sih dari mana sih 70% ya, banyak banget. Betul. Malahan kalau aku baca nih 80% malahan Mas. Jadi 80% dari pikiran-pikiran kita itu adalah sebenarnya pikiran-pikiran negatif.
gitu. Jadi memang sebenarnya manusia itu punya kecenderungan untuk mikir negatif dibandingin mikir positif. Kenapa? Nah, alasannya kenapa? Alasannya kenapa? Karena memang ya kita kan memang dari dulu gitu ya, dari zaman apa sih leluhur-leluhur kita gitu ya, memang kan dibiasakan untuk selalu melindungi diri kita gitu loh, selalu untuk waspada gitu loh. Nah, pada saat kita waspada gitu yang dibutuhkan memang pikiran-pikiran negatif sebenarnya gitu. Jadi pikiran-pikiran negatif ini adalah pikiran-pikiran yang sebenarnya bermanfaat loh gitu untuk manusia gitu. Karena memang tujuannya untuk melindungi diri kita gitu. Bayangin dong misalnya kitanya mau nyebrang jalan dan kita mikir positif gitu loh. Kita nggak mikir negatif sama sekali. Yang ada kan artinya kita langsung aja tuh nerobos misalnya jalanan padahal lagi ngebut banget gitu. Jadi memang pikiran-pikiran negatif ini sebenarnya bermanfaat karena memang dari zaman dulu kita memang terbiasa tuh untuk melindungi diri kita gitu ya. Dan memang yang berperan di situ adalah pikiran-pikiran yang negatif. Gitu. Berarti mikir negatif perlu ya? Waduh. Perlu. Jadi mikir negatif itu perlu, teman-teman. Biar apa namanya? Buat jaga diri ya. Buat jaga diri gitu. Nah, sama urusannya kayak misalnya kita mikirin tentang kekhawatiran kita di masa depan. Itu kan pikiran-pikiran negatif juga tuh kalau kata orang-orang gitu ya. Ngapain sih mikirin-mikirin masa depan gitu ya. Nah, atau ini nih, cenderung berpikir, kalau kata dokter Lydia nih, terima kasih dokter Lydia, katanya cenderung berpikir hasil terburuk dulu. Kita udah mikirin nih, waduh nanti ke depannya kalau ujian saya gagal gimana ya. Sebenarnya kan pikiran-pikiran itu muncul di diri kita, supaya kitanya lebih waspada tuh sama hasil-hasil yang akan kita dapatkan, supaya kitanya menyiapkan apa aja sih yang harus kita lakukan, supaya memang hal itu tidak terjadi. Iya. Cuma nih apa namanya argumennya bisa juga yuk orang-orang apa ya, ada orang yang nggak mikirin tuh hasil terburuk, atau pakai contohnya deh, jadi kalau ujian tuh lempeng aja, nggak mikirin kayak ntar kalau gagal gimana, udah lempeng aja. Jadi kalau bisa kan kayak gitu kan orang ya. Iya kan, jadi mungkin kalau yang dia lebih apa ya, lebih kayak otomatis gitu kan, mikirin hasil terburuk dulu, mungkin nih tebakan gue, mungkin memang ada prior knowledge gitu, entah karena dia pernah baca kan. Nah ini ngomong stimulus lagi nih, mungkin dia pernah baca, dengar cerita orang, oh ntar ini bisa gini-gini gitu kan, ntar kalau kamu menikah atau kalau mau kerja ntar gini-gini ya gitu. Atau kedua mungkin memang dia punya pengalaman real gitu, pengalaman kegagalan sebelumnya. Nah berarti pikiran-pikiran negatifnya tentang skenario terburuk itu hitungannya antisipasi sebenarnya gitu. Untuk apa? Untuk nyiapin diri kali ya, iya kan? Karena apa ya, menarik tuh yang Ayu bilang bahwa hitungannya apa ya, perlu nih mikir negatif, dan gue ada kok yuk apa klien bahwa dia tuh ngerasa perlu mikirin semua sampai aku tuh kayak kalau nggak mikirin sampai negatif tuh hal paling buruk tuh nggak tenang mas gitulah. Nggak tenang gimana ya, berarti dia biar dia bisa bikin plan gitu, at least kalau memang ternyata plannya apa ya gagal nggak tercapai, dia bisa nyiapin diri gitu. Gitu kayak ada yang kurang gitu kalau nggak mikir jelek. Ayo menarik juga tuh kayak gitu. Ada yang kurang. Benar. Dan kadang-kadang ada juga yang kalau udah mikirnya negatif jadinya apa ya, maksudnya bukan secara rencana juga jadinya dipersiapkan, tapi memang secara mental juga jadinya lebih siap-siap gitu nggak sih mas, ketika memang kitanya udah mikirin hal-hal yang negatif ke depannya. Ya, itu yang sehat ya, versi sehat. Iya yang sehat, ya betul, yang versi sehatnya nih. Jadi memang sebenarnya berpikir negatif itu memang wajar banget dialamin sama manusia gitu, karena memang setiap manusia itu punya kecenderungan untuk mikir negatif selama memang sehat gitu. Nanti akan kita bahas lebih lanjut ya mas ya, terkait dengan pikiran negatif yang sehat tuh yang kayak gimana, yang nggak sehat itu kayak gimana. Nah tadi aku mau nyinggung sedikit nih mas, yang kata mas Ari nih, menarik ya mas Ari bilang ada kliennya yang nggak mikirin sama sekali justru gitu, mikirnya ya udahlah lempeng-lempeng aja gitu ya, mikirannya nggak akan ada apa-apa gitu. Nah ini kan sebenarnya kalau menurut orang lain ini adalah pikiran yang positif gitu. Pikiran positif itu dimana kita memikirkan sesuatu kondisi itu akan berjalan baik-baik saja, akan berjalan indah saja gitu ya, nggak akan ada hal buruk yang terjadi gitu. Nah tapi kan kalau dalam
kejadian yang tadi tuh, maksudnya mikir positif pun tuh jadinya juga kurang baik juga gitu. Misalnya kita mikir misalnya mau ujian gitu, tapi kita mikir positifnya, ya udahlah saya pasti bakal dapat nilai A nih. Nah yang terjadi adalah ya kita jadi nggak nyiapin apa-apa gitu loh. Jadi menurut aku sih berpikir positif yang terlalu berlebihan juga kurang baik juga gitu loh. Atau misalnya kayak berpikir bahwa wah saya ini adalah orang yang paling hebat sedunia gitu. Itu kan pikiran yang positif sebenarnya, tapi ketika berlebihan memang itu kurang baik juga sebenarnya dampaknya untuk kita. Jeratan. Gitu, ketika kita sudah Jeratan terlalu pikiran. berlebihan. Iya. Dan apa ya? Dampaknya ini tau yuk. Kalau ngindar gitu kan, atau kita terjerat, gue rasa dampaknya tuh ke perilaku juga gitu. Contoh nih, karena dia nggak mau mikirin gitu kan, atau mungkin terlena sama apa ya, hal yang bagus-bagus aja gitu kan. Jadinya memang apa ya, mungkin jadi procrastinate gitu kan, atau ya jadi ini dia memang nggak mau ngomongin hal yang mendalam gitu sama temen apa sama pasangan sama tim kerja gitu kan. Jadi kayak enggak lah, nggak mungkin, itu nggak terjadi ya kan gitu ya. Kalau yang sehat kan seharusnya diomongin aja kali. Mungkin nggak ngomongin karena ada ketakutan gitu ya nggak sih? Iya, mungkin sih, jadi memang perlu didalami juga ya, maksudnya berarti kalau kayak gitu memang pikiran juga berpengaruh banget terhadap apa yang kita akan lakukan ya Mas ya. Pikiran juga ternyata berpengaruh banget terhadap apa juga yang mungkin kita rasakan gitu. Iya. Dada dulu lah sama Sudung, cie. Halo Dung, cie. Kata Bob Marley, everything's gonna be alright. Mantap Dung. Tapi jangan ngomong sama orang yang lagi berduka ya. Kampleng dong ntar. Iya, Bisa ini ntar. Tapi menarik tuh. Jadi apa namanya? Jadi mungkin kita ngomong konteks kali ya. Jadi nggak setiap kali kita, nggak setiap kali pikiran positif itu jadi bikin positif gitu kan. Nggak setiap kali juga pikiran negatif itu jadi ke bawah negatif gitu. Dan kayak yang Ayu bilang ini pakai apa ya, teori dasarnya, premis dasarnya aliran kognitif, which is kalau kita ngomong pengalaman peristiwa itu tuh bukan soal pengalamannya sebenarnya, tapi tentang interpretasi kita sama pengalaman. Gitu ya kan. Jadi apa namanya ya, mungkin apa namanya yang Sudung bilang nih, di orang tertentu jadinya memang ngebangun motivasi, bikin adem teduh gitu ya. Ya kan? Tapi mungkin di orang-orang lain malah jadinya kayak orang lagi pengen sedih, lagi pengen marah malah digituin kan gitu. Bisa juga gitu tuh. Gitu kan. Jadi mungkin memang tergantung gimana apa ya, orang-orang bilang persepsi kali ya. Kalau bahasa kita interpretasi mereka terhadap peristiwa sebenarnya. Emang dulu soalnya pernah ditanya gini sama dosen apa tuh waktu bikin skripsi lah tuh, ditanya kan, Ri, menurut kamu perilaku itu dari pikiran apa perasaan? Wah, gila. Ditanya gitu yuk. Waktu itu belum bisa jawab. Sekarang sih bisa. Tapi atas dari aliran kognitif kan bilangnya yang nentuin perilaku itu pikiran gitu kan. Bahkan perasaan yang menentukan pikiran juga. Gitu. Berarti kalau bener bahwa seseorang bisa bikin apa ya, let's say pemikiran yang positif gitu ya, mungkin ke bawahnya juga jadi enak gitu. Iya, benar. Dan juga memang perasaan kita juga kadang-kadang mempengaruhi pikiran kita juga nggak sih Mas? Itu pada saat kitanya lagi ngerasain sedih, maksudnya lagi ngerasain sedih gitu kan, maksudnya kita jadi kayak punya filter gitu loh. Maksudnya ngelihat sesuatu hal tuh jadinya mungkin cenderungnya jadi yang ke arah jelek-jelek gitu, atau misalnya ketika kitanya lagi ngerasain seneng, mungkin kan hal-hal yang menyinggung, misalnya yang biasanya menyinggung kita, jadinya mungkin akhirnya jadi tidak terlalu menyinggung kita juga gitu. Jadi memang walaupun memang pikiran kita akhirnya mempengaruhi perasaan, tapi mungkin perasaan juga punya dampak juga terhadap apa yang kita pikirkan. Iya. Sebenarnya kalau mau ngomong realistis nih, menurut gua nih ya, contoh deh, ambil orang lagi musibah deh gitu kan, lagi dapat bencana alam atau musibah apa kayak gitu.
bahwa dia lalu ngerasa sedih, takut gitu kan. Mm-mm. Itu sih naturally happen gitu. Terus apa namanya, untuk lalu kita berpikir, lalu pikirannya ngaruh pikiran sih enggak ya. Maksudnya pun ketika kita mulai membentuk pikiran yang lebih sehat, rasional, itu sih masih Mm-mm. tetap ada sebenarnya, ya nggak sih? Perasaan-perasaan sedih, takut, marah itu sih masih tetap ada gitu. Cuma kan ketika kita bisa membangun pikiran yang lebih sehat gitu, lebih rasional, Mm-mm. itu tuh Mm-mm. intensitasnya mereda gitu. Iya, benar-benar Ya kan? benar. Jadi memang Yang iya. terjadi kan orang ini entah kebawa perasaannya gitu kan, atau mungkin karena Mm-mm. perasaannya lagi besar, kebentuklah Mm-mm. pikiran-pikiran negatif. Udah tuh lari aja ke situ terus, ntar hidup saya Iya. gimana, nggak ada yang sayang sama saya nggak berharga, saya nggak penting, udah muter aja terus. Mm-mm. Hmm. Balik lagi ke jerat, karena sudah terjerat dengan pemikiran-pemikirannya itu, akhirnya Mm-mm. juga emosinya jadi intens kali ya Mas ya. Iya. Gitu. Mungkin hal ini juga yang jadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kenapa sih misalnya kita kok bisa ngerasain bener-bener cemas yang berlebihan gitu ya. Mm-mm. Kenapa sih kita akhirnya bisa ngerasain sedih yang berlebihan gitu, sampai berhari-hari gitu ya. Atau misalnya ini sebenarnya juga menjadi alasan kenapa sih mungkin kita jadi marahnya yang bener-bener wah emosinya sangat marah gitu ya, karena memang Mm-mm. dipengaruhi oleh faktor pikiran tadi gitu ya. Mm-mm. Dan memang ada nih yang namanya pikirannya itu yang error gitu loh. Itu Mm-mm. pikiran yang error ini yang akhirnya berpengaruh juga terhadap perasaan-perasaan kita juga jadinya tidak seharusnya, tidak sewajarnya gitu. Mm-mm. Nah, pikiran yang error ini bukan artinya pikiran yang negatif atau pikiran bukan artinya pikiran yang negatif itu adalah pikiran yang error. Atau aku Mm-mm. bahas dulu pikiran error itu apa sih? Pikiran yang error itu adalah pikiran yang memang tidak sesuai dengan kenyataannya. Itu mungkin ya Mas ya. Mm-mm. Mm-mm. Pikiran yang terlalu berlebihan itu yang akhirnya menyebabkan perasaan-perasaan kita juga jadinya timbulnya intens. Contohnya kayak gimana? Misalnya kalau kita apa ya, orang yang fobia misalnya, itu Mm-mm. misalnya fobia badut gitu ya. Nah, ketika dia melihat badut kan muncul tuh persepsi-persepsi di dalam pikiran dia gitu ya. Mm-mm. Dia berpikir kalau badut ini akan akan menculik dia, mungkin dia pikir badut Mm-mm. ini akan menyerang dia gitu ya. Itu yang akhirnya menyebabkan perasaan-perasaan kita jadinya intens banget tuh takutnya gitu loh. Mm-mm. Jadi memang perasaan-perasaan yang intens ini dipengaruhi sama pikiran-pikiran kita yang terlalu berlebihan gitu, yang mungkin Mm-mm. tidak sesuai dengan kenyataannya seperti itu gitu. Iya. Yang lucu nih kalau menurut gua nih ya, orang kalau pemikirannya sudah berkembang sedemikian rupa gitu, eh apa ya, dan kita kan nyebutnya irrational thinking gitu kan, error thinking, irrational thinking gitu. Jadinya tuh apa ya, udah gitu dia kayak yakin banget gitu pikirannya bener, ya nggak sih? Jadi kayak Benar. semi waham gitu loh yuk. Iya. Iya. Makanya ini kan obat antipsikotik dosis rendah bisa dikasih. Iya kan, anti ini Benar-benar. maksudnya anti halusinasi itu bisa dikasih. Iya kan, karena bentuknya tuh itu paranoid gitu kan, udah gitu apa ya, eh kan yang bikin apa ya, terus terang gini deh, gua tuh yuk kalau dikasih klien nih ya, bisa milih klien depresi, cemas, trauma gitu kan, gue tuh apa namanya, kasih gue klien trauma deh, trauma paling parah, tapi jangan kasih klien cemas gitu. Kenapa? Kenapa tuh Karena Mas? ini karena mereka sangat susah gitu, apalagi kalau sudah sampai level gangguan gitu kan, taraf gangguan severe, itu sangat susah untuk apa ya, eh, ngajak mereka berpikir di luar dirinya gitu, karena mereka sangat apa ya, sangat kejerat banget, Terjerat tadi. sangat karena apa namanya, saya melihat ada bukti ini, ada bukti itu, ya elah. Jadi semuanya dikait-kaitin gitu, ya kan? Dan apa ya, dia nggak bisa melihat dirinya kalau pemikiran itu sebenarnya nggak rasional atau salah. Wah itu tuh susah banget tuh ngomonginnya kalau kayak gitu. Terima kasih buat kamu yang sudah nonton. Kalian bisa kasih like, tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan, cerita, atau saran tentang topik yang sudah kita bahas tadi. Atau bisa juga kasih masukan tema apa yang ingin kita diskusikan bersama di tayangan berikutnya. Sampai jumpa di elaborasi selanjutnya.